Oke, ini menarik banget sih, karena mungkin aja sejak video ini, kita bakalan punya raja baru di skena mouse gaming brand lokal. Di sini gue lagi megang mouse gaming terbaru dari Pressplay, namanya itu Pressplay Spirit, dan sama kayak konsep yang dilakuin sama Vortex Series di seri Ignix-nya mereka, Spirit ini ada yang versi biasa dan yang versi Pro. Jadi di sini bisa dibilang kalau Pressplay itu mau coba bersaing di dua price range yang sama dengan Spirit biasa sama Spirit Pro ini, which is di harga 300 ribuan sama di 500 ribuan. Tapi jujur aja di sini gue rasa Pressplay ini punya kesempatan buat ngalahin Vortex Series secara price to performance. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Ya kita straight to the point aja lah ya. Pressplay Spirit, khususnya yang versi Pro, itu sekarang jadi mouse gaming dengan sensor PAW3950 paling murah di market. Untuk harga Pressplay Spirit biasa itu ada di 299.000 udah dapet charging dock, dan yang Spirit Pro itu ada di 599.000 udah dapet charging dock. Nah, kita coba fokus dulu sama yang si Pressplay Spirit Pro ini. Kalau kita bandingin sama beberapa mouse under 1 juta lain yang udah pakai sensor PAW3950 juga, kalau yang brand lokal ada Vortex Series Inno X3 Pro dan Rexus Daxa R5, dan kalau yang brand Cina ada Ajas A159 Apex sama A179 Apex, ada juga MCOS A7 Ultra, sama ada ATK F1 dan Z1 Pro Max. Dari semua yang gua sebut barusan, somehow Pressplay bisa punya price point yang paling murah, yang jatuhnya hebat sih, karena ya nyatanya mouse ini mouse ODM, tapi harganya bisa ngalahin mouse yang brand Cina asli kalau dalam konteks pemakaian sensor PAW3950. Tapi apakah hal itu langsung secara mutlak bikin seri Pressplay Spirit ini jadi mouse gaming paling worth it yang bisa kalian beli sekarang? Belum tentu, karena ya seperti biasa, mouse gaming itu bukan cuma soal sensor aja. Kita mulai dulu dari shape-nya. Pressplay Spirit Series ini punya shape yang namanya itu hump shape, di mana bentuk mouse-nya itu punya tinggi yang lumayan agresif di bagian belakangnya. Dan bagian ini yang disebut sebagai punuk atau bagian hump dari mouse-nya. Nah, sebenarnya hump shape ini tuh bukan termasuk shape yang baru dilihat gitu ya di skena mouse gaming brand lokal. Karena sebelumnya juga udah ada Vortex Series Inno X3 dan Pressplay Firefly, which is mouse fingertip mungil yang bisa dibilang hump shape juga ya. Tapi bisa kalian lihat di sini kalau secara dimensi, Pressplay Spirit ini jauh lebih lebar dibanding si Inno X3. Ibaratnya kayak si Firefly ini anak bungsu, Inno X3 anak tengah, dan si Spirit ini kayak abang-abangannya. Nah, karena si Spirit ini punya dimensi yang bisa dibilang cukup lebar ya, dan dia itu shape-nya hump shape, jadi grip yang cocok sama mouse ini tuh bener-bener tergantung sama ukuran tangan kalian. Kalau dengan ukuran tangan gua yang di 17x9 cm, gua ngerasa grip yang paling cocok di mouse ini tuh claw grip, tapi agresif claw grip gitu cuy. Alasannya karena humpnya Spirit ini surface areanya lebar banget ya, jadi kalau dibandingin langsung sama Inno X3, dengan relax claw grip, telapak tangan gua itu lebih penuh di Spirit ketimbang di Inno X3. Nah, hal ini tuh bikin telapak tangan gue itu pergerakannya jadi kayak kurang fleksibel gitu. Jadinya gue coba agresif claw grip dengan telapak tangan yang agak miring gitu, biar telapak gue itu masih ada space di bagian kirinya. Dan baru deh, di sini bisa kerasa enak gripnya. Tapi gue bisa lihat juga sih gimana orang yang emang dasarnya udah pakai palm grip itu bisa nyaman pakai mouse si Spirit ini karena telapak tangannya tuh rasanya full banget keisi gitu. Tapi gue pribadi sih bener-bener gak bisa pakai palm grip. Di boxnya juga disaranin pakai claw atau palm grip. Jadi mungkin emang Pressplay udah tahu dari awal kalau mouse baru mereka ini cocoknya ya buat dua grip itu. Kalau fingertip grip sih harusnya kalau dipaksain ya bisa-bisa aja, atau kalau misalnya ukuran tangan kalian itu lebih gede dari tangan gua. Tapi balik lagi, kalau di tangan gua karena humpnya lebar, jadi pergerakan telapak tangan gua jadi lebih ke restrict gitu cuy. Jadi kurang lebih itu kalau untuk shape dan gripnya kalau menurut gua. Sekarang gua mau bahas soal spek dan fitur-fitur yang ada di Pressplay Spirit biasa dan si Spirit Pro ini, dan beberapa kesamaan dan juga perbedaan dari kedua mouse ini. Jadi yang pertama, secara fisik itu ada beberapa perbedaan antara Spirit dan Spirit Pro. Kayak misalnya fitnya itu kalau yang Spirit biasa pakai PTFE biasa, dan yang Spirit Pro pakai Virgin Grade PTFE. Intinya kalau Virgin Grade PTFE itu pure 100% PTFE, sedangkan PTFE biasa itu biasanya ada campuran bahan lain gitu ya.
Terus kalau untuk Press Play Spirit biasa, itu varian warnanya ada hitam sama putih dengan scroll wheel yang warnanya itu senada ya sama warna mouse-nya. Dan untuk yang si Press Play Spirit Pro ini, varian warnanya cuma ada warna biru aja cuy. Birunya tuh yang lebih terang gitu dibanding yang Icarus V2 Mini mereka. Dan untuk scroll wheel-nya itu dibikin kontras gitu, pakai warna hitam. Ini cukup berani sih Press Play bikin mouse yang warnanya cuma biru doang. Selain itu coatingnya juga beda. Yang Spirit biasa pakai coating biasa yang agak kasar gitu kayak Press Play Atlas. Sedangkan yang Spirit Pro pakai coating yang namanya Super Dry Coating di mana feel-nya lebih halus dan lebih keset, tapi bukan yang grippy gitu ya. Agak beda soalnya kalau gue bandingin sama coatingnya si Press Play Iris. Palingan itu aja yang beda secara fisik dari si Press Play Spirit biasa sama Spirit Pro ini, karena sisanya tuh basically ya sama persis. Kayak misalnya shape-nya yang pastinya sama persis, dan bobotnya juga kalau gua timbang sama-sama di 45 graman, terlepas beda coating sama bagian internalnya. Nah, kalau untuk speknya, kita mulai dulu dari yang lebih simpel ya, which is si Press Play Spirit ini. Karena dia itu speknya basically ya hampir sama atau bisa dibilang ya sama persis gitu sama si Press Play Atlas, cuma beda di bentuknya aja. Dari mulai sensornya yang pakai PAW3311, switch-nya yang pakai Huano 20 juta klik, udah triple mode connection, polling rate up to 1000 Hz, dan udah ada charging dock-nya. Seperti yang gue bilang tadi, dia itu basically saudaranya si Press Play Atlas, cuma beda bentuknya aja. Nah, kalau yang Spirit Pro ini speknya bisa dibilang beda total. Dari mulai sensornya yang udah pakai PAW3950, which is sensor PixArt yang paling canggih sampai saat ini. Switch-nya juga udah pakai optical switch Omron D2FP FN2 dengan lifespan up to 70 juta klik, triple mode connection juga, dan polling rate-nya up to 8000 Hz dengan dongle dedicated buat polling rate tingginya. Oh iya, ada charging dock-nya juga. Dan kalau misalnya kalian ada kesempatan buat megang kedua mouse ini, itu bakal kerasa banget sih bedanya. Terutama di coatingnya, terus di switch-nya, di side button-nya, dimana si Press Play Spirit biasa ini side button-nya masih kerasa gitu ya, pre dan post travel-nya. Sedangkan yang di Spirit Pro ini udah nggak terlalu kerasa, udah cukup solid. Dan scroll wheel-nya juga lebih tactile di Spirit Pro. Oke, jadi untuk Press Play Spirit, khususnya yang si Spirit Pro ini kok rasanya kayak too good to be true ya. 500 ribuan udah dapat PAW3950, charging dock, coating enak, kurangnya di mana? Well, ini dia, sekarang gue mau bahas soal kurangnya. Yang pertama, secara paket pembelian bener-bener dipangkas abis cuy. Di kedua seri Spirit, isi boxnya cuma mouse, dongle, kabel, manual, sama charging dock kalau kalian beli sekalian charging docknya. Karena memang untuk mouse sama charging docknya itu bakal dijual secara terpisah. Yang kedua, secara build quality, jujur aja Press Play Spirit series ini not the best ya. Karena bagian samping sama bagian bawahnya masih lumayan ngeflex kalau diteken-teken. Dan bahkan yang di Spirit biasa, kalau dikocok-kocok, kayaknya scroll wheel-nya agak kendor gitu ya. Ada suaranya soalnya. Terus mungkin ini hal kecil sih, tapi buat gue tuh agak ganggu. Yang Spirit Pro kan dongle-nya udah pakai dongle khusus yang buat polling rate up to 8000 Hz, tapi di mouse-nya masih ada dongle holder yang cuma jadi pajangan doang. Gak cuma itu, tapi kalau kalian memutuskan untuk pakai charging dock buat si Spirit Pro, artinya kalian harus siapin dua kabel sekaligus. Yang satu buat docknya dan yang satunya lagi buat dongle-nya. Jujur ini agak bikin repot sih. Dan terakhir, untuk yang Spirit Pro, walaupun dia sensornya udah pakai PAW3950 dan polling rate up to 8000 Hz, MCU-nya masih pakai PAN 1080. Which is MCU yang sebenarnya kurang bagus buat mouse-mouse yang polling rate-nya itu tinggi, karena secara efisiensi baterai itu dia lebih rendah dibanding MCU-MCU-nya Nordic. Tapi mungkin di sini Press Play kompromi dengan ya udah ada charging dock-nya kok. Kalau secara latency, jujur aja gue kurang bisa ngerasain bedanya ya kalau dibandingin antara mouse-mouse yang pakai MCU PAN 1080 kayak si Spirit ini, terus mungkin mouse Nordic atau mouse yang pakai MCU Broadcom. Tapi balik lagi, concern gue itu lebih ke efisiensi baterainya kalau misalnya kalian memutuskan untuk pakai si Spirit Pro ini di polling rate yang lebih dari 1000 Hz. Tapi itu aja sih menurut gua yang jadi kekurangan di Press Play Spirit ini. Tetap aja di price point segini,
Pressplay Spirit secara price to performance jadi salah satu mouse gaming brand lokal yang paling worth it buat dibeli. Tapi sekali lagi gue ingetin, itu dalam konteks price to performance-nya. Kalau secara shape dan fitur-fitur lainnya, jelas bakalan balik lagi ke preferensi dan kebutuhan kalian masing-masing. To put on a show. A nice deep freeze. We're finding our groove. Step. Thanks so much. Oke, jadi recap dikit, yang Spirit biasa harganya ada di 299.000, udah dapat charging dock kalau kalian beli di websitenya, dan yang Spirit Pro ada di 599.000, udah dapat charging dock kalau kalian beli di website. Dan bahkan tanpa charging dock bisa cuma 559.000 aja cuy. Tapi seperti biasa, kalau kalian mau beli barang Pressplay di marketplace, itu pasti harganya agak di markup dikit. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapat harga yang sama di website dan belinya itu lewat marketplace, menurut gue sih ya mending nunggu dapat voucher aja atau ya nunggu promo double date. Tapi kalau menurut kalian gimana soal Pressplay Spirit ini? Apakah kedua mouse ini layak buat jadi raja mouse gaming brand lokal baru? Coba komen di bawah. Paling segitu aja untuk review singkat gua terhadap kedua mouse Pressplay Spirit ini ya, yang Pressplay Spirit biasa sama yang Spirit Pro. Link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been your boy Tommy, and as always, peace out!